Ketika semua orang di lobi di luar rumah kayu juga lega, pikiran Xiao Yan sekali lagi terkondensasi dalam kuali obat, dan semua kekuatan jiwa mengalir masuk, nyala api dan berbagai reaksi yang dihasilkan oleh perpaduan berbagai cairan obat. Semua ada di pikiran. Di dalam kuali obat, nyala putih susu menyelimuti massa cairan seukuran setengah kepalan tangan. Massa cairan ini sedikit berwarna, tetapi secara umum, sebagian besar masih merah tua, tetapi di antara merah tua, tampaknya memiliki efek yang baik. Beberapa jenis energi yang tidak dapat diwarnai bergabung secara perlahan dengannya. Kekuatan jiwa merasakan ketenangan dalam cairan, Xiao Yan juga sedikit lega. Setelah kejadian sebelumnya, hal-hal selanjutnya menjadi jauh lebih stabil. Melihat penampilan ini, selama semua kekuatan obat di dalamnya benar-benar setelah fusi, secara bertahap dapat mengembun menjadi prototipe pil obat. Tentu saja, ini adalah proses yang agak lambat. Menurut harapan Xiao Yan, waktu fusi ini, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 5 hari. Mengambil napas perlahan di dalam hatinya, mata Xiao Yan perlahan tertutup, dan jejak pikirannya menggerakkan Feng Jue untuk menyerap energi dari langit dan bumi di sekitarnya. Kekuatan jiwa masih melayang di kuali obat, mengendalikan panas dan kekuatan berbagai obat penggabungan. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Dan ini adalah 6 hari penuh. Dalam 6 hari terakhir, kerumunan orang yang berkumpul untuk menonton kesenangan di keluarga Yu secara bertahap bubar, tetapi ketika hampir semua orang keluar setiap hari, mata mereka tanpa sadar dilemparkan ke rumah kayu di halaman belakang, melihat ke arah cahaya yang bersinar. Rumah-rumah kayu dengan kekuatan jiwa yang besar semuanya memiliki kekaguman. Karena orang di rumah kayu itu juga disebut sebagai tamu oleh patriark keluarga Yu mereka, di benua Doudi ini, yang juga didominasi oleh kekuatan, seorang apoteker dengan pangkat kaisar juga cukup untuk mendapatkan perawatan semacam ini. Dalam 6 hari, hampir semua orang terbiasa dengan ledakan dan auman naga di depan rumah kayu. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pria besar di dalam untuk meramu pil, tetapi setelah melihat fenomena pil meramu dengan mata kepala sendiri. Mau tak mau saya menampar lidah saya, melihat bahwa pil obat yang disempurnakan oleh gerakan dan keheningan ini jelas bukan peringkat rendah. Tidak heran pil obat yang lebih berkualitas tinggi sangat berharga. Saya tidak berharap itu hanya pemurnian, itu sangat merepotkan dan merepotkan. Dalam 6 hari, Yuru dan yang lainnya akan terbiasa tinggal di luar rumah kayu untuk jangka waktu tertentu. Pertama, untuk mencegah Xiao Yan memiliki kebutuhan dan mengisinya kembali tepat waktu. Kedua, mereka ingin menyaksikan pil obat kekaisaran ini dengan mata mereka sendiri lahir, dan kemudian melihat bahwa Xiao Yan tetap tidak bergerak dan pergi perlahan. Dalam beberapa hari terakhir, napas Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kabur, dan bahkan napas itu menjadi sangat ringan, dan sepertinya seorang Buddha yang akan duduk, dan napasnya tidak jelas dan tidak pasti. Jika bukan karena pengetahuan dan pengetahuan Yu yang luar biasa bahwa dia harus berkonsentrasi pada pemurnian pil obat tingkat tinggi, dia juga tahu bahwa dia dalam kondisi yang sangat fokus saat ini, jika tidak, dia akan sedikit khawatir tentang apakah orang ini memilikinya. Ada yang salah dalam alkimia. Meskipun Xiao Yan terdiam seperti seorang biarawan yang memasuki meditasi, kuali obat di depannya seperti guntur di langit, suara gemuruh bergema tanpa henti, dan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan terus berenang bolak-balik di dalamnya. Dikombinasikan dengan kekuatan 5 bahan obat, bersiul dan berputar-putar di dalamnya, di bawah kekuatan jiwa ini, bahkan jika itu adalah api yang aneh, itu hanya dapat dengan patuh membiarkannya diarahkan. 6 hari berlalu dengan lambat. Tepat ketika pagi hari ke-7 datang, seberkas sinar matahari menerobos belenggu bumi, melesat dari pegunungan jauh, dan menyinari rumah kayu itu. Di bawah sinar matahari yang hangat, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat selama 6 hari, juga perlahan terbuka dengan sedikit gemetar. Mata gelap, di bawah sinar matahari, memantulkan kilau yang menyilaukan, dan pada saat ini, aura sunyi, seperti singa tidur yang terbangun, perlahan meresap dari tubuh Xiao Yan. 6 hari yang lalu, itu sebenarnya jauh lebih halus. Jika Xiao Yan masuk masa lalu berada di tahap awal puncak bintang 3, lalu sekarang dia berdiri di tingkat puncak bintang 3 dan menerobos ke tingkat bintang 4 hanya berjarak dekat. Retret sebelumnya hanya memulihkan kekuatan Xiao Yan, tapi alkimia kali ini tampaknya telah memberi Xiao Yan keuntungan besar. Merasakan aura yang memancar dari tubuhnya, Xiao Yan juga sedikit terkejut, dan tatapan kontemplasi melintas di matanya. Beberapa hari ini, dia memang dalam kondisi konsentrasi. Lagi pula, kali ini dia membuat pil
obat bisa hanya berhasil dan tidak gagal. Penggabungan yang sangat kompleks dari 5 kekuatan obat dalam kuali obat tidak hanya dipadatkan olehnya, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun konsumsi yang tidak berguna. Awalnya, menurut akal sehat, tingkat keberhasilan Yuan Pei Yuan dan kental yang disempurnakan kali ini tidak akan terlalu tinggi, karena tidak hanya ada banyak prosedur yang rumit, tetapi juga esensi darah yang beberapa kali lebih kejam, dan bahkan anggur peri darah naga dan esensi Warcraft nanti, bentrokan darah. Dengan cara ini, hampir sepenuhnya tidak konsisten dengan konfigurasi resep. Anda harus tahu bahwa meskipun ada kekurangan ramuan yang tidak mencolok dalam resep, itu dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Bagaimanapun, setiap resep, itu hanya setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya oleh para pendahulu bahwa mereka berhasil, dan generasi mendatang ingin mengutak-atiknya dari udara, kesulitannya bisa dibayangkan. Matanya perlahan beralih ke kuali obat, melihat prototipe pil obat merah keunguan yang dibungkus api. Senyum lega muncul di wajah Xiao Yan. Prototipe pil obat seukuran lengkeng, seluruh tubuhnya berwarna merah ungu, dan permukaannya diadu dan terlihat sangat tidak sedap dipandang, tapi Xiao Yan bisa merasakan kekuatan obat murni yang agung darinya. Memiliki efek kebalikan dari meningkatkan bakat kultivasi seseorang, efek keajaiban. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bakat dan potensi kultivasi seseorang adalah bawaan sejak lahir, walaupun hal ini tidak menentukan tinggi badan seseorang di masa depan, tidak ada keraguan jika Anda dilahirkan dengan bakat dan potensi yang kuat, kultivasi Anda pasti akan sangat baik. Namun, sangat sulit untuk meningkatkan bakat dan potensi. Namun, apa yang disebut konsolidasi esensi asli, ini dapat dicapai, dan ini saja yang layak untuk reputasi kekaisarannya. Bentuk dasar pil obat sudah selesai www.melnovel.com. Tahap selanjutnya adalah tahapan terakhir pil hamil. Tentunya tidak banyak kendala dalam langkah ini, karena dalam bentuk awal pil obat, semua kekuatan obat telah terintegrasi dengan sempurna artinya, bahkan jika langkah terakhir ini tidak dilewati, efek dari pil obat ini tidak akan terlalu buruk. Tentu saja, sebagai apoteker, adalah wajar untuk mengejar kesempurnaan, jadi Xiao Yan tidak mengabaikan langkah terakhir. Api putih susu secara bertahap melemah, dan kemudian suhu samar dipancarkan, perlahan-lahan menyusup ke dalam prototipe pil obat. Langkah terakhir pil hamil tidak berlangsung lama, sekitar 10 jam kemudian, dalam kobaran api, pil berbentuk lubang itu berubah total menjadi pil seukuran ibu jari, satu merah dan satu ungu. Dua warna ungu merah, seperti gosip Tai Chi, diuraikan di permukaan pil obat, dan sepertinya memiliki beberapa kebijaksanaan spiritual, yang sangat ajaib. Pada saat pil obat baru saja terbentuk, langit tempat keluarga Yu berada tiba-tiba menjadi gelap, dan awan gelap tebal dengan cepat mengembun di langit, berkeliaran seperti ular. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit membuat semua orang di keluarga Yue berhenti dan menatap awan gelap yang tumpang tindih di langit. Setelah beberapa saat, mereka semua dalam suasana hati yang baik, dan mata mereka tiba-tiba beralih ke arah rumah kayu. Di halaman belakang pada saat ini, di atas rumah kayu, sosok bayangan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap perubahan di langit tanpa rasa takut. Di aula yang tenang, aroma samar bunga tetap ada, dan beberapa orang juga tertawa dan berbicara tentang urusan keluarga. Yueru juga duduk di aula, tetapi pipinya yang halus sudah penuh dengan ketidaksabaran. Dia sudah berada di rumah kayu selama lebih dari 10 hari, mengapa dia belum pulih? Setelah duduk beberapa saat lagi, Yueru akhirnya melompat turun dan berkata, "Alkimia memakan waktu, jadi aku tidak bisa terburu-buru." Yuyu meletakkan buku berwarna kekuningan di tangannya, melirik ke arah rumah kayu itu, dan berkata, "Tunggu sebentar lagi, itu harus lebih cepat." "Sudah. Kamu sudah mengatakan kalimat ini hampir 10 kali." Yueru cemberut dan bergumam, dan harus duduk kembali di kursi, tetapi saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Aroma dan guntur yang tiba-tiba juga membuat Yuyu dan Yueru sedikit terkejut, dan kemudian mata mereka beralih ke arah rumah kayu, di mana fluktuasi energi yang sangat kuat dengan cepat terbentuk. Sepertinya alkimia akan berhasil. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, mata Yuyu berkilat gembira. Meskipun dia bukan seorang apoteker, dia telah mendapat banyak informasi selama bertahun-tahun. Secara alami, dia tahu bahwa beberapa level alchemy saat obatnya terbentuk, akan ada beberapa gerakan. Pil obat kekaisaran, apakah dia akan lahir? Xiao Yan, dia benar-benar berhasil? Yueru mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap di langit, kegembiraan yang bergetar diam-diam tumbuh di hatinya. Hati-hati, jangan biarkan orang datang mengganggumu. Ada banyak orang di sekitar King Cheng, dan ada banyak orang kuat. Pergerakan di sini tidak bisa disembunyikan dari semua orang, kata Yuyu dengan sungguh-sungguh.
Namun, tepat setelah suaranya jatuh, fluktuasi energi di rumah kayu tiba-tiba melonjak ke tingkat yang mengerikan, dan kemudian hanya terdengar ledakan, dan seberkas energi sekitar beberapa kaki ditembakkan langsung dari rumah kayu, dan akhirnya menembus langit-langit dan menembak ke langit. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit-langit dan mengalir ke langit, bahkan wajah Yuru sedikit berubah, dan dia sedikit mengernyit dan berbisik, "Pil obat macam apa yang sedang disempurnakan Xiao Yan? Ini sangat besar, sepertinya seluruh Qingcheng harus diganggu." "Ayah!" Di akhir kata, kata-kata Yuru penuh dengan rasa dingin. Hei, sejak penyakit gelap merasukiku, aku sudah lama tidak muncul. Aku harus muncul untuk menakut-nakuti monster tua itu dengan niat buruk." Cahaya dingin melintas di mata abu-abu Nguyuyu. Gerakan semacam ini pasti akan menarik intip dari beberapa pusat kekuatan Kaisar Dou Bintang 4. Jika ada orang tua abadi, jika dia mengganggu hatinya dengan kejam dan santai, itu mungkin akan menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Yan. Suara itu jatuh, dan sosok Yuyu bergerak, dan dia menghilang ke dalam ruangan dengan aneh. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atap, matanya yang acuh tak acuh, dan perlahan menyapu ke sekeliling. Seperti yang diharapkan Yueru dan yang lainnya, seberkas cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit segera menarik perhatian banyak orang kuat di Qingcheng. Mereka merasakan energi murni yang terkandung dalam seberkas cahaya. Anak-anak muda semua tercengang, dan segera keluar dari ruangan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, di loteng di luar rumah kayu tempat Xiao Yan berada, bangunan di luar loteng dan puncak pohon, itu penuh dengan orang yang berdiri di sana. Dengan melihat dari dekat, beberapa pembangkit tenaga listrik akhirnya mengenali sumber sinar cahaya, dan seruan bergema. Seharusnya anak itu Xiao Yan yang melihatnya. Dia ingin bertemu dengannya selama beberapa hari, tetapi keterampilan pemurniannya telah meningkat. Di ruang canggih dari Asosiasi Pengobatan Pemurnian, seorang lelaki tua berambut putih memandang sinar cahaya bulan yang membubung bergumam pada dirinya sendiri. "Api khusus Xiao Yan," Bai Ruoke ingat dengan sangat jelas. Sinar cahaya dipenuhi dengan dan siang, dan sepertinya seseorang sedang memperbaiki ramuan di ruangan itu. Meskipun pil obat tingkat tinggi dapat menyebabkan beberapa gerakan, kecuali jika terlihat seperti pil obat kekaisaran. Mungkinkah Bai Ruo dari Asosiasi Alkemis? Karena semakin banyak pembangkit tenaga listrik muncul di sekitar pavilion, bisikan menjadi semakin banyak. Beberapa orang yang mendengar kata-kata ini melihat seberkas cahaya dengan sentuhan keserakahan secara bertahap, yang dapat menyebabkan keserakahan semacam ini. Pil obat yang bergerak adalah dengan bukan berarti hal biasa. Memanggil. Suara angin yang pecah tiba-tiba terdengar, dan kemudian beberapa sosok melintas, dan akhirnya melayang di langit, memandangi seberkas cahaya yang naik ke langit dengan takjub. Saya tidak menyangka bahwa ada ahli pemurnian obat seperti itu di Qingcheng ini. Saya benar-benar tidak tahu siapa orang suci yang memurnikan pil obat. Di satu tempat, lebih dari selusin sosok berdiri di udara, dan seorang pemimpin botak berkata dengan terkejut. "Ya, melihat gerakan ini, aku khawatir pil obat akan segera mencapai tingkat kelas 9. Bahkan aku tidak bisa memperbaikinya." Di samping kepala botak, wajah seorang pria penuh kesungguhan. Kepala botak sedikit mengernyit, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit, dan matanya menyapu pria kekar di langit lagi. Untuk beberapa alasan, yang terakhir selalu memberinya rasa bahaya yang samar. Novel, saya tidak berharap Lian Yu orang tua itu juga keluar, tapi kali ini agak merepotkan untuk menembak Xiao Yan. Mueller perlahan menarik kembali pandangannya dan mengerutkan kening. Menurut informasi yang mereka terima, Xiao Yan telah tinggal di keluarga Yu sejak reruntuhan itu keluar. Sejak Mueller terluka oleh Xiao Yan di reruntuhan, Mueller menyimpan dendam. Kemudian, ketika mereka menemukan jubah putih misterius, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kekayaan besar itu. Dengan ayahnya dan sekelompok orang bersiap untuk menemukan tempat. Bunuh saja dia bersama-sama. Lengan pria berjubah abu-abu itu sedikit bergetar, dan suaranya yang acuh tak acuh melayang keluar. "Saya lebih ingin tahu tentang siapa alkemis ini, dan dia dapat memperbaiki ramuan semacam ini." Agaknya, Baisu dari Sang Alkemis Asosiasi, yang ada di Asosiasi Alkemis, tidak terlalu sombong. Kapan Qingcheng ini memiliki tingkat alkemis seperti itu? Namun, orang ini berani mengarang alkimia di tempat seperti itu. Saya pikir dia harus berada pada saat kritis menjadi alkimia. Jika dia terganggu saat ini, itu akan menjadi masalah sepele untuk menghancurkan alkimia, dan dia akan mendapat serangan balik. Pria berjubah abu-abu itu serak. Dia mencibir dengan suara. "Hasil seperti apa yang diinginkan ayah?" "Jiwa seorang alkemis pada level ini mungkin sangat kuat," kata Mueller dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Begitu kata-kata Mueller jatuh, sosok kekar perlahan muncul dari pavilion tempat seberkas cahaya berada. "Mereka yang berjarak 100 meter dari sini, bunuh!"
Sosok kekar muncul, dan mata abu-abu acuh tak acuh perlahan menyapu, dan akhirnya berhenti di arah tertentu. Segera, teriakan dingin bergema di langit. Segera, kekuatan Yue Vivestar Dou diterungkap. Ini merepotkan. Pria berbaju abu-abu itu juga menatap Yuyu dengan serius di udara. Bum bum bum. Di dalam kompleks keluarga Yu, awan petir terus muncul di langit di atasnya. Begitu teriakan itu terdengar, momentum agung tiba-tiba menyapu tubuh kekar, dan merasakan tingkat tirani momentum ini, ekspresi orang-orang yang hadir tiba-tiba berubah, dan suara tanpa suara berlanjut. Pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5. Kehilangan suaranya, dia merasakan niat membunuh dingin yang menyelimuti udara. Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka dan buru-buru mundur. Bagaimana mungkin? Saya tidak menyangka bahwa penyakit tersembunyi orang tua ini benar-benar sembuh. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5 yang nyata. Merasakan aura agung, pria berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa sisi. Tapi kepala keluarga bulan adalah pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5 yang asli. Saya mendengar bahwa orang ini telah menderita penyakit gelap sebelumnya, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, jadi dia berani membawa putranya dan datang ke keluarga Yu untuk menemukan Xiao Yan untuk membalas dendam. Tapi sekarang dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, tidak peduli apa, jelas tidak bijaksana untuk menginginkan seseorang di bawah hidung Kaisar Dou bintang 5. Bagaimanapun, kepala keluarga MU hanya dalam tahap akhir dari 4 bintang Dou Kaisar. Dalam 10 napas, keluar dari sini. Ketika pria berpakaian abu-abu itu ngeri, tatapan sedingin es itu tiba-tiba melesat ke arahnya, dan niat membunuh yang acuh tak acuh di matanya membuat tetua keluarga Gan MU merasa sedikit kedinginan. Namun, hatiku dingin dan dingin, tetapi dengan status keluarga MU di kota Wu ini, meskipun mereka tidak dapat sejajar dengan keluarga Wuhuan, kapan mereka ditegur seperti ini? Müller itu sombong, jadi meski begitu, dia tidak pernah memperhatikan orang kekar di depannya, lagi pula dia ditemani oleh ayahnya, jadi dia tidak ketakutan seperti orang biasa. Mundur dulu, temukan Xiao Yan dulu, maka tidak pantas untuk bertarung dengannya saat ini. Bukan langkah yang bijaksana untuk memiliki dendam terhadap Kaisar Petarung Bintang 5. Tepat ketika Müller sedikit marah, jubah abu-abu itu tapi itu cara yang lambat. 11ZC. Mendengar ini, Müller tercengang, dan kemudian dia harus menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan perlahan mundur bersama semua orang. Ketika Müller mendengar bahwa pria berbaju abu-abu berkata demikian, dia dengan sungguh-sungguh menatap sosok kekar di udara, seorang Kaisar Petarung Bintang 5. Bahkan ayahku sendiri tidak bisa menanganinya. Orang-orang di sekitar mereka melihat bahwa orang-orang kuat keluarga MU segera diberhentikan oleh orang-orang keluarga Yu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibir mereka. Pria kuat Dou di bintang 5 itu benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Xiao Yan, kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak jatuh ke tanganku, kalau tidak aku ingin kamu mati dengan sangat buruk. Müller juga sangat marah melihat ke arah keluarga Yu, dan kemudian berkata dengan kejam. Penglihatan seperti itu yang tiba-tiba muncul di langit juga membuat khawatir banyak orang di keluarga Yu. Saat ini, suara angin pecah bergema di langit, dan siluet keluar dari kompleks keluarga Yu, dan akhirnya melayang di langit, penuh. Wajahnya menatap awan gelap di langit. Dan Lei. Yu melayang di langit, melihat guntur yang bergerak seperti ular perak di awan gelap dengan ekspresi serius, dan berkata perlahan dan sungguh-sungguh. Selain Yuru dan tetua ketiga yang meminum ramuan obat juga berdiri di udara, di bawah kekuatan dunia, bahkan mereka merasakan jantung berdebar-debar. Para tetua mematuhi perintah dan membentuk formasi besar di kompleks keluarga Yu. Jika Dan Lei jatuh ke dalam kompleks, segera ambil tindakan. Awan gelap tebal di langit hampir menyelimuti setengah dari kompleks. Setelah melihat ini, Yu Yuhi juga berteriak dengan ekspresi serius. Ya. Mendengar perintah Yu, para tetua di halaman tidak berani mengabaikan, mereka semua menanggapi dengan teriakan, dan kemudian menyapu, dan akhirnya tersebar di semua sudut halaman bagian dalam, dan ki pertempuran yang kuat meledak dari tubuh, dan segera di kejauhan, mereka bergema satu sama lain. Anggota keluarga Yu, segera tinggalkan kompleks dan pergi ke halaman depan. Jangan nongkrong di luar. Melihat banyak tetua yang dipanggil, Yu merasa sedikit khawatir, dan menoleh ke arah kompleks dan berteriak. Melihat wajah tua Yu yang bermartabat, bahkan banyak anggota keluarga Yu sangat ingin tahu tentang perubahan di langit, tetapi mereka hanya bisa dengan patuh berlari ke halaman depan, dan kemudian berdiri di gerbang keluarga Yu, menonton dengan cermat. Guntur yang perlahan memancarkan fluktuasi menakjubkan di langit. Beberapa pil obat bermutu tinggi, begitu mereka lahir,
kekuatan besar mereka akan menyebabkan kekacauan di dunia, dan akhirnya guntur pil akan muncul. Selain itu, guntur pil yang disebabkan oleh Xiao Yan kali ini lebih kuat daripada yang saya miliki. Terlihat sebelumnya. Alchemist bahkan lebih kuat. Setelah memberikan instruksi ini, Yu Yu menghela nafas lega dan mengangkat kepalanya. Melihat awan gelap tebal yang terus bergemuruh, katanya perlahan. Patriark, lihat. Xiao Yan dapat mengambil alih guntur pil ini? Penatua ketiga juga melihat pria muda berjubah hitam yang berdiri di atas gubuk kayu dengan tangan di belakang, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sedikit. Cemas. Bagaimanapun, ini adalah kediaman keluarga Yu mereka, dan Danlei yang menakutkan ini ceroboh. Mendengar ini, Yu Yu juga sedikit ragu-ragu, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang ini, lagi pula, Danlei yang aku lihat cukup terbatas, tapi yang aku melihat saat itu adalah Danlei, apoteker itulah yang telah mempekerjakan 3 pria kuat dengan kekuatan di sekitar bintang 4 Doudi, barusan untuk melawan mereka. Kali ini, guntur pil Xiao yang jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri, mungkin itu akan sedikit sulit. Tangan batu giok itu sedikit mengencang, Yueru mengangguk dalam diam, semangat juang yang agung www. The novel, di tubuhnya mulai mengalir dengan tenang, dia telah mengambil keputusan. Setelah Xiao Yan keluar dari dukungan, dia akan segera mengambil tindakan. Hei, perhatikan baik-baik, jika situasinya tidak benar, kamu dan aku akan mengambil tindakan. Meskipun saya tidak tahu apakah Danlei dapat dilawan, tidak peduli apa, kami dapat berbagi banyak tekanan pada Xiao Yan. Yu Yu juga melirik putrinya, lalu menghela nafas dan berkata. Yueru dengan ringan menepuk dagunya yang seputih salju dan berkata, ayah yang bermasalah dan tetua ketiga. Meskipun Yueru tahu bahwa sebagian besar alasan ayahnya melakukan ini adalah karena dirinya sendiri. Selama percakapan antara beberapa orang, awan gelap di langit semakin tebal dan berat dari kejauhan. Sepertinya mereka akan membanjiri tanah, memberi orang perasaan yang sangat menindas. Dari sudut pandang orang-orang di halaman keluarga Yu di bawah, pada saat ini Xiao Yan, ada awan gelap tebal di atas kepalanya. Suara gemuruh yang besar dan kekuatan langit membuat orang gemetar ketakutan. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Yu dan bahkan beberapa tetua merasa sangat kagum pada Xiao Yan yang berdiri di atas rumah kayu tanpa mengubah wajahnya dalam keadaan seperti itu. Hai! Awan gelap memenuhi udara, dan tiba-tiba guntur hitam dengan lengan tebal keluar dari awan gelap, dan cahaya yang menyilaukan membuat dunia yang gelap menjadi cerah. Di atas rumah kayu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap tebal yang hampir dekat, guntur yang menggelegar seperti ledakan di samping telinganya, menyebabkan perasaan berdengung di gendang telinganya. Mengapa Danlei ini berbeda dari yang dia ambil dari pil obat pemurnian sebelumnya? Menatap tajam pada guntur yang berenang seperti ular perak di awan gelap, merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya, mata Yuru juga berkilat kaget dan ragu. Karena kali ini Leiyun bahkan lebih kuat daripada yang ada di penilaian asosiasi alkemis, saya ingin tahu apakah Xiao Yan dapat melanjutkan. Alchemist memang profesi paling kuat di dunia ini. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya, harapan terbesar dalam hidup mereka adalah untuk memperbaiki awan guntur yang dapat menarik lebih banyak dan lebih kuat, yang berarti bahwa peringkat pil obat juga lebih tinggi. Menurut pendapat mereka, ini adalah kehormatan besar, dan Xiao Yan adalah juga bangga akan hal ini. Dia ingat dengan jelas bahwa bahkan ketika dia memurnikan pil obat di masa lalu, dia tidak pernah memicu adegan yang menakutkan seperti itu. Adegan hari ini adalah karena kekuatan yang meroket. Bagaimanapun, memurnikan obat juga merupakan masalah yang sangat memakan waktu, tidak hanya menghabiskan banyak uang, kekuatan jiwa juga tidak sedikit beban dendam pada diri sendiri. Saat fluktuasi dari tripod obat menjadi lebih kuat dan lebih kuat, setelah tiba, suara keras dan keras terdengar di langit halaman keluarga Yu, dan segera semua orang merasa bahwa bagian dari langit dan bumi ini sepertinya tiba-tiba menghilang. Dan di langit, awan dengan cepat mengembun dari segala arah. Awan yang mengembun kali ini bukanlah warna hitam biasa, karena semakin banyak awan yang memadat, warnanya menjadi sangat gelap. Langit penuh dengan awan guntur dan kabut hitam, dan tidak ada guntur, tetapi ketika orang melihat awan gelap yang begitu dalam sehingga mereka dapat tersedot, tampaknya bahkan jiwa pada saat ini sedikit gemetar. Di dunia ini, hanya ada beberapa ramuan kelas 8 yang sangat berharga yang dapat menarik pil guntur 9 warna. Di atas itu adalah ramuan kelas 9 atau bahkan ramuan yang lebih kuat, dan di atas kelas 9 adalah legenda. Di antara para kaisar, Xiao Yan ini benar-benar menyempurnakan pil obat kekaisaran? Pada saat ini, bahkan para alkemis yang sangat berpengalaman dari kulit keluarga Yu menjadi sangat menarik.
Mampu menonton pil pemurnian Master Alchemist pada jarak sedekat itu akan sangat meningkatkan keterampilan pemurnian obatnya sendiri, yang selalu sangat menarik bagi apoteker. Lagi pula, banyak Master Alchemist memurnikan pil. Akan ada penjaga yang kuat saat obat diminum, dan lebih mudah untuk menontonnya dalam jarak sedekat itu. Aku belum melihat Chuan Molei selama bertahun-tahun. Yuyu, yang berdiri di atap, mengangkat kepalanya saat ini, melihat awan hitam aneh di langit, dan bergumam. Ini sebenarnya guntur misterius. Raja Naga Emas juga berkata dengan senyum masam, secara tak terduga menarik awan petir yang begitu kuat. Tuan, apa itu guntur setan misterius? Xiao Yan juga bingung, meskipun dia merasakan bau yang familiar dari awan gelap ini. Saya mendengar Tuo dia mengatakan bahwa ketika memurnikan pil obat, kelas 9 akan menarik awan petir yang sangat kuat, dan guntur ilmu hitam adalah salah satunya, tetapi awan petir yang ditarik dengan memurnikan pil obat kekaisaran memiliki 9 warna guntur. Awan, misterius guntur setan bumi, dan guntur setan surga. Pil obat kaisar juga dibagi menjadi 1 hingga 9 warna awan petir. Meskipun kekuatan awan petir ini tidak dapat disangkal, itu tidak terlalu berbahaya. Di atas awan guntur 9 warna adalah guntur misterius. Guntur misterius ini memiliki kekuatan yang cukup kuat, dan setiap bencana guntur sangat menakutkan. Pil Guben Peiwan layak menjadi pil tingkat pertama dari peringkat kaisar, dan itu benar-benar dapat menarik petir misterius. Sejauh yang saya tahu, petir misterius ini cukup ganas, dan kaisar pertempuran bintang 4 biasa cukup sulit. Harus dihadapi. Karena kerja kerasnya. Raja Naga Emas juga berkata pelan. Mendengar ini, Xiao Yan juga menatap dengan sungguh-sungguh ke awan hitam yang terus menggeliat. Dari sana, dia merasakan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Kekuatan semacam ini lebih kuat daripada 9 warna yang muncul dalam pemurnian pil obat sebelumnya. Danlei dan Black Demon Lei. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Di langit yang jauh, lapisan suara hitam terus-menerus menggeliat, dan seluruh langit dan bumi di atas keluarga Yu terdiam, tanpa suara guntur sedikit pun, tetapi keheningan mematikan inilah yang membuat orang merasa tidak enak. Dengan gerakan terus-menerus dari lapisan awan hitam, sekitar 10 menit kemudian, sebuah kekosongan persegi tiba-tiba dan perlahan terbuka di tengah lapisan awan. Di dalam kekosongan, masih ada penampakan hitam pekat, seperti lubang hitam terdalam. Namun, saat lubang melingkar ini muncul, bulu-bulu dingin di tubuh Xiao Yan berdiri sedikit, dan aura mengerikan akhirnya keluar dari tubuhnya tanpa syarat. Ketika aura Xiao Yan melonjak, dalam kehampaan itu, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya memadat bersama, dan kemudian suara abnormal akhirnya keluar, dan segera kilat hitam setebal pohon melesat keluar darinya, dan kemudian diam-diam dia menyapu menuju Xiao Yan di bawah. Melihat petir hitam kecil ini, anggota keluarga Yu di sekitarnya ngeri dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Karena mereka semua tahu bahwa meskipun pemurnian pil obat berhasil, masih ada satu langkah terakhir untuk bertemu dengan Danlei. Berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang dihancurkan pada langkah terakhir ini. Xiao Yan menatap kilat hitam yang bahkan dia bisa merasakan bahaya. Dengan jentikan jarinya, sosok bersinar dengan sedikit cahaya keemasan menyapu cincin penerimanya, dan kemudian muncul di atas rumah kayu, dan itu adalah boneka setan yang bisa menyerap Danlei. Dia juga ingin melihat apakah Golden Demon Puppet bisa mengambil alih Profound Demon Lightning. Lagi pula, potensi Golden Demon Puppet sebanding dengan Dou di bintang 5, yang membuat Xiao Yan cukup puas. Ledakan! Dengan kilatan guntur hitam, itu muncul di atas boneka iblis emas, dan kemudian langsung mengenai tubuh yang terakhir, tetapi untuk novel, kali ini, boneka iblis emas, yang tidak pernah melewatkan satu tembakan pun masa lalu, ketika guntur hitam meleleh ke dalam tubuh, itu langsung kaku, segera. Pakaian di permukaan tubuh yang keras meledak menjadi banyak bubuk. Bang bang bang! Setelah pakaian di kulit boneka iblis emas dihancurkan, petir berikut juga disebabkan, dan hampir tidak memiliki efek pemblokiran sedikit pun. Selama mereka diwarnai oleh petir hitam, tubuh yang sangat keras akan menjadi lembut. Dalam sekejap hal semacam ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat selama bertahun-tahun. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Dengan kemampuan iblis emas ini, jelas bahwa dia tidak dapat menyerap kekuatan penghancur dalam guntur hitam. Jika ini terus berlanjut, itu juga akan merusak iblis emas yang telah ditingkatkan olehnya. Tuan, Raja Naga Emas, pada saat ini, dia harus menembak sendiri. Panggilan. Dia menghela nafas lega, Xiao Yan menginjak telapak kakinya, dan sosoknya muncul tepat di atas rumah kayu. Dia mengangkat kepalanya, dikelilingi oleh api, dan di pupil yang gelap, kilat hitam menyambar dengan keras. Melihat guntur hitam yang semakin dekat dan dekat, Xiao Yan mengepalkan telapak tangannya perlahan, dan dengan mengepalkan telapak tangannya yang tebal,
energi antara bagian dari langit dan bumi ini hampir dirangsang oleh beberapa jenis, dan berkumpul di tinjunya secara luar biasa. Di atas, pembangkit tenaga listrik DOUD mampu mengendalikan energi langit dan bumi. Pada tingkat ini, bahkan jika tidak ada DOUKI di tubuh mereka, mereka masih dapat melakukan serangan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Ini adalah yang paling menakutkan hal tentang pembangkit tenaga listrik DOUD. Biarkan aku, Xiao Yan, datang dan uji seberapa mampu kamu menghadapi guntur misterius ini. Energi mengerikan berkumpul di kepalan tangan Xiao Yan, dan di antara banyak mata yang terkejut itu, sebuah tinju menghantam petir hitam itu. Bum bum bum. Di atas langit, tinju Xiao Yan dengan fluktuasi yang mengerikan dan seberkas cahaya yang menakjubkan dari awan petir di seluruh langit bertabrakan. Ruang langit dan bumi seperti kaca yang pecah, dan deraknya adalah ledakan. Batuk, batuk, batuk. Setelah serangan balik, Xiao Yan juga buru-buru mendarat di rumah kayu untuk menstabilkan tubuhnya. Guntur misterius ini memang layak. Xiao Yan dan Xuan Molei tampaknya hanya memiliki konfrontasi sederhana, tetapi tidak demikian halnya. Ketika Xiao Yan dan Xuan Molei bertarung satu sama lain, Xuan Molei sendiri tampaknya memiliki kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Namun, masih ada guntur. Kekuatan ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan, dan perasaan mati rasa segera menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Oleh karena itu, dalam serangan balik tadi, Xiao Yan memang dirugikan. Tidak jauh dari sana, Yuyu juga dengan jelas melihat jejak keadaan Xiao Yan. Saat dia hendak bergerak, dia tidak punya pilihan selain menatap beberapa monster tua yang bersembunyi di kegelapan, jadi dia harus berhenti. Kemudian dia mengerutkan kening. Bahkan dengan pengalaman Yuyu, guntur misterius ini hanya dikenal dengan namanya. Tetapi tidak terduga ketika saya melihatnya hari ini, guntur misterius ini memang layak disebut sebagai pembunuh apoteker. Dan melihat langit yang kosong pada saat itu, kulit tetua ketiga juga menjadi sangat menarik, kesempatan besar seperti ini jarang terjadi. Ledakan. Di atas langit, badai energi yang mengerikan mengamuk dengan liar. Ruang dalam radius 100 sang berubah menjadi gelap gulita pada saat ini. Turun, semuanya runtuh. Melihat ruang gelap gulita di langit, ekspresi kebanyakan orang telah berubah. Bahkan jika mereka telah hidup selama bertahun-tahun, masih jarang bagi seorang apoteker tingkat ini untuk bertemu Dan Lei. Jika mereka terjebak dalam badai energi di awan petir, dengan kekuatan mereka, saya khawatir mereka tidak akan dapat mendukung mereka selama 2 napas waktu, dan bahkan jiwa mereka akan hancur di dalamnya. Lalu Xiao Yan benar-benar berani melawan guntur misterius itu. Itu adalah guntur misterius yang sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou bintang 4 yang sangat kuat. Ketika para tetua di loteng melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa bergumam kaget. Kalau begitu Xiao Yan adalah kekuatan puncak Samsung Doudi. Jika Anda harus berurusan dengan guntur misterius, itu bukan masalah besar. Tetapi jika ada begitu banyak iblis misterius yang dapat ditangani Lei Xiao Yan sendirian. Penatua ketiga, mengenakan pakaian biasa, melirik ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan guntur misterius semacam ini sangat menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 4 biasa tidak akan berani menerima pukulan barusan. Puncak Kaisar Samsung Dou. Mendengar ini, tetua yang mengenakan kemeja basket di samping sedikit terkejut. Meskipun mereka sudah menduganya, ketika mereka mendengar konfirmasi tetua ketiga, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Mereka berlatih begitu banyak. Butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya mencapai tingkat Kaisar Dou bintang 4 hari ini, tetapi Xiao Yan, pada usia seperti itu, tidak hanya mencapai tingkat puncak Kaisar Dou bintang 3, tetapi juga teknologi pemurnian bahkan lebih sempurna, dan sebagainya, tetapi mereka semua melampaui mereka, yang benar-benar membuat orang harus patuh. 11ZC. Hei, anak ini benar-benar tidak terduga. Aku tidak menyangka kali ini dia bisa menggambar awan petir setingkat Xuan Molei. Di asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut putih juga melihat ke langit yang menakutkan. Di langit Leon tertawa. Mengapa orang ini terlihat seperti Xiao Yan? Tidak mungkin, bagaimana mungkin Xiao Yan mendapatkan pil obat kekaisaran? Seorang kepala botak dalam kelompok itu bergumam pada dirinya sendiri. MUR, apa yang kamu lihat? Tanya pria berbaju abu-abu itu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Kepala botak itu menggumamkan sesuatu yang mustahil. Petir hitam berkedip di mata hitam Xiao Yan, telapak tangan Xiao Yan dengan lembut membelai penguasa berat yang sama gelapnya di belakangnya, dan bergumam dengan suara rendah. Ledakan! Petir hitam berpotongan di awan gelap semakin intens. Setelah tiba, atmosfer seluruh langit menjadi sangat tertekan. Setelah sekitar 10 detik, awan guntur di seluruh langit retak terbuka.
Segera, guntur hitam besar sekitar setengah kaki panjang dan lebar, dengan suara keras bergema di langit dan bumi. Guntur raksasa hitam itu seperti ular sanca hitam besar, menatap Xiao Yan dengan kejam, dan kemudian memuntahkan surat ular, seolah-olah itu akan mencabik-cabik Xiao Yan. Piton hitam itu menembak dengan keras dari awan gelap, dan target yang ditembakkannya adalah Xiao Yan di atas rumah kayu itu. Melihat ular sanca hitam yang diubah oleh Xuan Molei jatuh, mata Xiao Yan memancarkan pandangan yang bermartabat, dan ketika dia menggenggamnya di telapak tangannya, seorang penguasa kuno besar dari berbagai api muncul. Api membelah penguasa gelombang. Dengan suara rendah, bayangan penguasa muncul dengan padat dalam sekejap, dan dalam 2 atau 3 napas, itu berubah menjadi lapisan bayangan kedap udara dengan kekuatan api besar, membungkus tubuh Xiao Yan sebanyak mungkin. Bang! Piton hitam datang dengan ledakan, dan ketika melewati ruang sekitarnya di langit, meskipun sedikit dilemahkan oleh kekuatan api, ia masih membawa kekuatan langit dan bumi, menggigit dengan keras di kaki bayangan. Segera, suara ledakan dan guntur menggelegar bergema di langit dan bumi. Kemarahan bergemuruh, dan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan oleh penguasa, padat seperti ular perak kecil, menghancurkan seluruh rumah kayu. Retakan! Bayangan para penguasa berlapis-lapis di atas satu sama lain, seolah-olah mereka tidak ada habisnya, dan mereka menjatuhkan semua guntur raksasa yang menakutkan. Setelah beberapa saat, teriakan rendah terdengar, dan beberapa penguasa besar tiba-tiba berkumpul, dan segera melesat keluar, membanting ke langit. Di atas awan petir. Awan petir yang memenuhi langit terbelah oleh yang terakhir. Dengan satu gerakan untuk memecah guntur yang marah, Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam, mengepalkan telapak tangannya yang mati rasa, lalu mengangkat penggaris yang berat itu dengan berat, mengangkat kepalanya, dan berteriak, "Kemarilah!" Sepertinya retakan kecil dibuat oleh serangan Xiao Yan, dan awan gelap yang menekan www.ukanshu.com membengkak lebih dan lebih keras setelah beberapa saat. Suara gemerincing bergema lagi, dan guntur hitam yang 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya keluar dari awan hitam lagi. Kaulah yang menunggu. Melihat guntur langit hitam yang melintasi langit dengan mata berapi-api, Xiao Yan tertawa keras, dan tangannya membentuk simpul seperti kilat. Wangkuan Palm. Hancurkan untukku. Kekuatan api yang mengerikan muncul di seluruh sidik jari energi besar, dan kemudian muncul di depan Xiao Yan, dan segera bergidik, meraung, dan akhirnya bertemu raksasa tanpa gentar dalam tatapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya di bawah guntur. Bang! Sidik jari energi bertabrakan dengan guntur raksasa, dan cahaya hitam besar dan api berwarna-warni meledak seperti kembang api di langit. Itu sangat ulet dan menghantam Xiao Yan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan langit dan bumi, tapi aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menolak. Melihat guntur perak yang benar-benar secara paksa menghancurkan telapak tangan Huang Quan, mata Xiao Yan berbinar terkejut, dia segera tersenyum, dan sidik jarinya bergerak lagi. Karena Xiao Yan juga menemukan bahwa petir misterius yang awalnya menakutkan ini perlahan melemah di bawah serangannya sendiri. Kemudian, mata gelap Xiao Yan juga memiliki pemikiran yang berbeda. Saat sidik jari berubah, sidik jari energi besar lainnya muncul, bertabrakan dengan guntur hitam misterius yang tersisa, dan akhirnya keduanya dimusnahkan dalam ledakan yang menggelegar. Di loteng halaman keluarga Yu, melihat Xiao Yan yang secara paksa menghancurkan 2 petir, banyak orang tercengang. Selain lamban, ada juga sedikit kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Bagaimana Lei Yun, yang tadinya cukup takut di tangan apoteker, menjadi begitu rentan di tangan anak ini? Bum bum bum. Xiao Yan menghancurkan 2 guntur misterius hitam satu demi satu, dan awan gelap itu tampaknya menjadi lebih marah. Saat ini, lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan satu demi satu, kilat menerobos awan hitam seperti ular piton hitam, dan kemudian menghancurkannya. Satu demi satu dengan ganas untuk Xiao Yan di atas rumah kayu. Melihat guntur misterius hitam pekat yang jatuh dari langit, mata Xiao Yan bersinar dengan antusias. Pengalaman bertahun-tahun ini telah menciptakan kepribadiannya yang tenang, tapi mungkin itu karena dia akan segera pergi. Dia tampak sangat arogan, dan itu harus terjadi. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini baru saja memiliki jejak kekuatan dan kepercayaan diri yang benar-benar sesuai dengan usianya. Api putih susu naik ke seluruh tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Tawa itu terdengar seperti guntur, bergema di seluruh halaman keluarga Yu. Segera, jubah lengan bajunya berkibar dengan keras. Itu mengalir keluar, dan segera menghadapi misterius hitam kilat yang memenuhi langit tanpa rasa takut. Bang bang bang! Ledakan guntur besar meletus satu demi satu di langit, dan setiap kali meletus, itu akan menyebabkan sedikit getaran di ruang dunia ini.
Di langit, guntur misterius hitam itu luar biasa, dan penampilan apokaliptik ini membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Di atas rumah kayu, setelah bertarung melawan petir hitam misterius selama puluhan kali, wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi pucat, dan bahkan sedikit darah muncul di sudut mulutnya. Meskipun begitu, antusiasme di matanya sama sekali tidak terlihat. Tidak pernah melemah. Tidak, guntur misterius ini masih terlalu kuat sekarang, itu harus dilemahkan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan guntur yang mati rasa dengan cepat mengalir melalui meridian di tubuh, menyebabkan tubuh Xiao Yan merasakan kelemahan, dan dalam proses melawan, dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Perlawanan Xiao Yan secara bertahap melemah, tetapi Danlei menjadi semakin ganas, momentumnya seolah-olah dia tidak akan pernah menyerah sampai pil itu pecah berkeping-keping. Ledakan! Cahaya hitam bersinar di langit dan bumi, dan guntur hitam yang berukuran setengah sang melesat keluar dari awan gelap lagi. Merasakan kekuatan guntur misterius hitam ini, ekspresi Yuyu dan Yuru sedikit berubah, tubuh mereka bergerak, dan ki pertempuran mereka yang agung hendak diselamatkan, tetapi tawa Xiao Yan datang lagi dari rumah kayu itu. Senior, tolong jaga tanganmu, petir ini masih berguna bagiku. Xiao Yan juga buru-buru berbicara untuk berhenti, dan akhirnya melemahkan petir misterius ini, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Kekuatan langit dan bumi benar-benar tidak dapat diprediksi. Namun, ini harus tentang waktu. Boneka setan emas, sekarang. Begitu kata-kata Xiao Yan kepada Yuyu dan yang lainnya jatuh, sosok yang sedikit keemasan muncul di depan Xiao Yan dari udara tipis, dan kemudian sosok yang sedikit keemasan itu mengepalkan tinjunya dan meninju seperti ini tanpa keinginan. Meninju, guntur misterius yang menakutkan itu benar-benar muncul di kepalan tangan boneka iblis emas itu. Seolah-olah ada daya tarik misterius seperti magnet di kepalan tangan itu. Ada keheningan di langit, satu demi satu tatapan heran, langsung membatu. Boneka ini sebenarnya dapat menyerap kekuatan guntur. Anda harus tahu bahwa ini adalah guntur misterius, bukan guntur biasa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera mulai membiarkan boneka iblis emas menyerap kekuatan guntur. Pada saat ini, petir misterius jelas tidak memiliki cuaca yang mengerikan sekarang, tetapi jumlahnya cukup besar. Tapi itu adalah suplemen langka. Jika petir misterius yang lemah ini diserap oleh iblis emas, saya ingin tahu apakah itu akan dapat mencapai langkah yang disebutkan oleh tuan saya, Raja Naga Emas. Sebanding dengan boneka Kaisar Petarung Bintang 5. Karena itu, dia duduk bersila langsung di rumah kayu dan mulai mengamati situasi boneka iblis emas yang menyerap petir misterius. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, boneka setan emas berhenti, menatap petir hitam, dan kemudian perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Untuk gerakan ini, petir iblis hitam tidak hanya tidak menghindar, tetapi malah tampak terprovokasi. Secara umum, satu demi satu kekuatan guntur yang ganas dilemparkan ke lengan boneka iblis emas itu. Hei Hailei baru saja melebur ke dalam lengan boneka setan emas, tetapi tubuh yang sedikit keemasan yang terakhir tiba-tiba meledak dengan isapan yang aneh, dan langsung menyedot guntur ilmu hitam ke tengah tubuhnya. Cici! Menarik petir hitam ke tubuhnya, rambut Jin Yaopup segera berdiri seperti landak yang menjaga musuh, dan lingkaran guntur dan kilat hitam terus berkedip liar di sekitar tubuhnya, gemetar aneh. Suara itu keluar satu demi satu, dan kekuatan guntur di permukaan tubuh mengalir kemana-mana, yang sangat keras. Xiao Yan menatap dengan gugup pada boneka iblis emas yang dikelilingi oleh bunga listrik hitam. Setelah beberapa saat, matanya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan guntur yang sangat kejam dari iblis misterius ada di dalam boneka iblis emas. Setelah mengamuk dengan panik, tubuh akhirnya secara bertahap bergabung ke dalam tubuhnya, dan energi kekerasan menyusup ke otot-otot boneka setan emas, dan terus-menerus memperbaiki tulangnya. Guntur misterius ini benar-benar dilemahkan oleh serangan sebelumnya, dan kekuatan guntur yang tersisa tidak bisa membantu tetapi menghancurkan boneka iblis emas, dan itu bahkan efektif melawan boneka iblis emas. Dan di bawah temper seperti ini, tubuh emas boneka iblis emas menjadi sedikit lebih gelap, dan otot-otot di seluruh tubuhnya bergetar, dipenuhi dengan kekuatan visual. Efeknya bagus. Satu demi satu, energi guntur ajaib misterius dilepaskan dari awan petir di seluruh langit, dan akhirnya semuanya meleleh di tubuh iblis emas www.novel.com dan kemudian iblis emas perlahan menyerap. Xiao Yan sedikit senang. Xiao Yan juga jelas bahwa ketika warna emas pada boneka setan emas benar-benar berubah, itu akan menjadi waktu bagi boneka setan emas untuk berevolusi. Itu benar-benar telah berevolusi menjadi boneka yang sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 5. Teman kecil Xiao Yan benar-benar tidak terduga. Saya tidak menyangka memiliki boneka yang begitu berharga, kata tetua ketiga juga. Sepertinya kita tidak khawatir. Yuyu juga tertawa terbahak-bahak.
Pada saat kritis barusan, dia telah merencanakan untuk mengambil tindakan, tetapi kata-kata Xiao Yan membuat Yuyu harus percaya pada pemuda ini, tapi sekarang sepertinya Xiao Yan anak ini yang tidak bermaksud menjadi besar, tapi dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak apa-apa. Yueru juga menghela nafas lega. Alkimia pada dasarnya telah selesai. Selanjutnya, tunggu pil ini hilang dan selesai. Xiao Yan juga tertawa. Setelah liku-liku, dia masih harus berhasil. Waktu berlalu menit demi menit melihat awan petir yang semakin kecil di langit dan boneka iblis emas yang cahaya keemasannya menjadi semakin kental. Xiao Yan mengangguk puas. Bum bum bum. Setelah jejak emas terakhir di tubuh Jin Yaopup benar-benar berubah menjadi emas, dan Lei hampir menghilang. Itu adalah Xiao Yan. Bajingan kecil, kamu dapat dianggap membiarkan aku menemukanmu. Mueller memandang sosok di langit yang sedang memperbaiki pil obat, dan kemudian pria berbaju abu-abu yang bersama Mueller berkata dengan getir. Di atas langit, badai energi yang mengamuk akhirnya perlahan menghilang setelah berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan saat badai menghilang, ruang yang runtuh ini secara bertahap menyelesaikan perbaikan sendiri dan menghangatkannya. Sinar matahari turun dari langit lagi, bersinar di puncak gunung ini. Saat badai mereda, semua mata beralih ke langit dalam sekejap, hanya untuk melihat sosok muda berdiri di udara, dan badai energi menakutkan sebelumnya tidak dapat terluka sedikit pun. Di langit, merasakan badai yang menyebar, tubuh tegang Xiao Yan perlahan mengendur, tinjunya mengepal, dan rasa kebas menyebar dari tinjunya. Kekuatan Xuan Molei juga agak tidak terduga baginya. Dari kontak tadi, Xiao Yan mengerti bahwa jika dia belum mencapai puncak 3 bintang Dou di kali ini, dia akan mengandalkan kekuatan api yang berbeda dan kekuatan konstan dari api yang berbeda kekuatan penguasa kuno. Saya khawatir akhirnya, itu tidak akan begitu baik. Melihat boneka setan emas perlahan dan tak terlihat memancarkan kekuatan menakutkan di udara, wajah Xiao Yan juga tersenyum. Boneka setan emas saya akhirnya telah marah. Apakah ini dan Lei yang tertarik dengan pil obat kaisar? Itu sangat kuat. Xiao Yan memuji di dalam hatinya, tetapi meskipun kekuatan guntur sihir misterius ini luar biasa, setelah dilemahkan oleh serangannya sendiri, itu diserap oleh boneka iblis emas. Jelas, jumlahnya tidak besar, tetapi akhirnya memungkinkan emas boneka iblis untuk menyelesaikan evolusinya. Oleh karena itu, setelah guntur hitam terakhir ditembakkan dari awan petir di langit, awan hitam tebal di langit juga perlahan menghilang. Mengaum. Pada saat awan hitam menghilang, boneka iblis emas di bawah tiba-tiba meraung ke langit, dan kemudian tubuhnya yang kekar tiba-tiba meledak menjadi kilau emas yang menyilaukan, dan fluktuasi energi yang luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya. Sepertinya masih ada celah antara boneka iblis emas puncak yang sebenarnya, tetapi ini benar, boneka iblis emas saat ini juga sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari Kaisar Pertempuran Bintang 4 yang terlambat. Melihat ekspresi menakutkan di udara boneka iblis emas kekuatan, meskipun warna emasnya menyilaukan, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, masih ada beberapa tempat yang belum sepenuhnya berubah menjadi warna emas. Tapi ini sudah cukup, dan jika Anda memikirkannya beberapa kali kemudian, Anda akan dapat mencapai tingkat iblis emas yang sebenarnya. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan juga menampar bibirnya, dan kemudian langsung memasukkannya ke dalam ring, yang merupakan kartu truf untuknya di masa depan. Setelah melakukan semua ini, mata Xiao Yan juga kembali ke kuali obat. Di dalam kuali obat merah menyala, pil obat merah tua melihat awan petir yang menghilang di langit, seolah-olah memiliki kebijaksanaan, dan sisa api di kuali obat langsung muncul menjadi naga api besar, mencoba melepaskan diri dari kuali obat. Ledakan. Ketika fluktuasi energi yang dikendalikan oleh pil obat dalam kuali obat menjadi semakin ganas, setelah tiba, naga api besar tiba-tiba merintih, dan tubuh besar itu benar-benar meledak di mata banyak mata yang takjub. Kuali obat meledak, api beterbangan di seluruh langit, dan kemudian pil obat merah tua di kuali obat juga terlepas dari kuali obat dan ingin melarikan diri. Pada saat tubuh naga api tersapu dengan keras, sebuah pita tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya, dan akhirnya, di bawah naungan api yang memancar itu, ia dengan cepat melesat menuju langit. Mau lari? Namun, saat aliran cahaya ini baru saja tersapu, Xiao Yan tertawa keras, tubuhnya melintas, dan dia muncul di depan aliran cahaya itu seperti hantu, tangan besarnya langsung menghadap yang terakhir dan meraihnya. Mengaum. Menghadapi genggaman Xiao Yan, aliran cahaya itu dengan cepat meluas, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi binatang buas dengan tubuh yang sangat besar. Cakarnya yang besar membuat suara retakan yang keras, dan Xiao Yan menamparnya dengan tamparan. Ledakan. Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, binatang buas itu tiba-tiba berteriak, dan tubuh besar itu terbang keluar dengan cepat.
Melihat binatang raksasa itu melesat mundur, Xiao Yan tersenyum dan mengejarnya lagi. Melihat Xiao Yan mengejarnya lagi, binatang raksasa itu meledak dengan cahaya yang kuat lagi, dan tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sosok, dan cahaya itu menghilang. Xiao Yan langsung terpana, karena di sana, Xiao Yan lain berdiri di langit. Menarik, apakah ini pil obat kaisar, dan masih bisa berubah menjadi bentuk manusia? Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri dari ramuan kekaisaran tingkat pertama, itu mungkin berubah menjadi sesuatu yang aneh. Tentu saja, semakin besar ada kemungkinan bahwa pembangkit tenaga listrik lainnya akan merasakan perbedaannya, jadi mereka langsung menggigit dan menelannya. Meskipun pil obat tingkat Tian tingkat kaisar memiliki kebijaksanaan, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan Xiao. Seorang pria kuat seperti Yan bersaing. Mengaum. Pil obat tingkat kaisar yang berubah menjadi Xiao Yan jelas menolak untuk diserap dengan mudah oleh Xiao Yan, jadi dia hanya bisa terus mengaum pada Xiao Yan. Biarkan aku pergi. Obat pil kaisar berubah menjadi bayangan 3000 sutra yang menggantung. Suner. Xiao Yan bergumam saat dia melihat pil obat tingkat kaisar di langit, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Hah! Yuru juga terkejut dengan pemandangan tiba-tiba di langit ini. Pil obat kekaisaran ini sebenarnya bisa berubah menjadi bentuk manusia, tetapi seperti yang dikatakan oleh intuisi seorang gadis kepada Yuru, Xiao Yan menatap toko pil obat kekaisaran dengan lamban. Gadis yang berubah, gadis itu pasti ada hubungannya dengan Xiao Yan. Yueru juga menatap wanita dengan 3000 sutra yang tergantung di langit dengan tidak percaya, dan kecantikan Yueru tidak bisa tidak menjadi lebih rendah. Perubahan seperti itu di langit www.novel.com juga menarik banyak mata aneh. Pil obat tingkat kaisar, bahkan kehadiran master obat pemurnian ini, sulit untuk dilihat, jadi ketika Anda melihat ini ketika obat pil benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia dan mengeluarkan kata-kata manusia, itu sedikit kagum. Bang bang bang. Xiao Yan juga lamban untuk waktu yang singkat, dan 3000 halilintar dengan lancar melakukan yang ekstrim, muncul di depan, Suner, seperti hantu, dan kemudian mengulurkan tangan dan meraihnya. Suner, tunggu aku akan meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin dan pergi mencarimu. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, dan kemudian tanpa ragu, dia menyerang Suner di depannya. Suner sepertinya menatap Xiao Yan dengan ngeri, dan hanya ingin melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tetapi Xiao Yan telah menempatkan pembatasan jiwa yang sangat kuat di dunia ini, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba melemah. Itu jelas Xiao Yanhi melakukan tangan dan kakinya di api pemurnian, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi ramuan merah tua. Di atas pil obat merah tua, dupa obat yang kaya tersebar di mana-mana, dan kemudian seorang pria muda dengan kaki yang berat di punggungnya mengulurkan tangan dan langsung memasukkan bubuk obat merah tua ke dalam botol batu giok yang halus. Pada titik ini, orang-orang yang hadir juga jelas bahwa pil obat kekaisaran ini akhirnya berhasil disempurnakan. Di pintu masuk utama keluarga Yu, Mueller dan pria berbaju abu-abu mencium bau dupa yang memenuhi langit, dan kemudian perlahan-lahan mengangkat kepala mereka. Pupil mata Mueller menyusut dengan kencang, dan melihat sosok di langit dan berkata, Xiao Yan. Anak baik, mari kita cari mudah, kali ini bahkan balas dendam Wu Huan dibalaskan. Sebelum Xiao Yan bisa mengeluarkan suara, pria berbaju abu-abu di sebelah Mueller berdiri dari udara tipis dan mengeluh kepada Xiao Yan yang baru saja minum pil obat. Mueller mengikuti dengan cermat, dan dia jelas sangat bagus dalam kecepatan, dan tidak dikecewakan oleh pria berbaju abu-abu itu. Xiao Yan baru saja meminum pil obat, dan aura di tubuhnya tidak stabil. Lagi pula, memurnikan pil obat untuk waktu yang lama pasti akan melemahkan kekuatannya sendiri, dan kemudian dia juga tertarik dengan teriakan yang tiba-tiba, dan membalikkan tubuhnya. Kepala untuk melihatnya pria berbaju abu-abu itu tiba-tiba menemukan bahwa pria di samping pria berbaju abu-abu itu adalah Mueller. Sebenarnya dikejar di sini. Kemudian Xiao Yan dengan ringan menyentuh cincin itu dengan jari-jarinya, dan boneka iblis emas yang baru saja marah itu juga siap untuk segera mengambil tindakan jika situasinya salah. Di atas kompleks keluarga Yu, dan Leiyun baru saja melarikan diri, dan diselimuti oleh sekelompok orang lagi. Di antara mereka, Mueller dengan kepala botak dan pria berbaju abu-abu adalah yang paling terkenal. Bukankah ini Mueller? Yuru yang berada di samping Yuyu terkejut, karena Mueller memanfaatkan Xiao Yan untuk menyelinap menyerang Yuru di dasar danau, dan dia mengenali kepala botak itu. Sekilas. Pada saat ini, orang-orang di atas Yu Family Courtier jelas terbagi menjadi dua faksi. Ada lebih dari selusin orang di Mueller di satu sisi, dan hanya Xiao Yan Yue Yueru di sisi lain.
Dua pemimpin keluarga MU tampaknya adalah Müller, yang berusia 30-an dan 40-an, dan seorang pria berbaju abu-abu. Ada lebih dari selusin orang di belakang mereka. Yu hanya berdiri di sana, dan menjadi fokus penonton tanpa terlihat, seperti pilar raksasa, bahkan jika itu adalah seorang pria berbaju abu-abu dan Müller. Ketika dia melihatnya untuk pertama kali, Anda akan merasakan penindasan. Ini adalah kekuatan mutlak, orang ini sangat kuat. Ini adalah kesan pertama pria berbaju abu-abu dan Müller pada Yu, tetapi orang yang mempermalukan putranya ada di depannya, dan pria berbaju abu-abu itu harus menghadapi kesulitan. Sosok Xiaoyan melintas, dan Yueru datang ke sisi Yu satu demi satu. Kemunculan mereka berdua yang tiba-tiba juga menarik perhatian belasan orang yang dipimpin oleh pria berbaju abu-abu itu. Pria berpakaian abu-abu itu melirik Xiaoyan dan Yueru, ekspresi terkejut melintas di matanya, dan kemudian menatap Xiaoyan. "Serahkan Xiaoyan!" Pria berbaju abu-abu itu berteriak pada salah satu pemuda. "Kalian saling kenal?" Yu sedikit marah ketika dia melihat orang-orang ini berdiri di udara tipis. Ini adalah halaman keluarga Yu, dan langit di atas halaman milik pemahaman pribadi. Anggota keluarga MU ini jelas tidak menganggapnya serius, jadi mereka bisa tidak membantu mengerutkan kening lalu dia menoleh untuk melihat Xiaoyan. Sudah beberapa kali. Xiaoyan juga berkata ringan, hari itu dia mampu mengalahkan Müller di reruntuhan, belum lagi kekuatan mengandalkan Yin dan Yang untuk meningkatkan hari ini, yang disebut pria favorit seperti Müller telah lama pergi lawan Xiaoyan. Tapi apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahwa dia tidak membunuh Müller pada awalnya, tetapi sebaliknya dia memegang tangannya. Hari ini, situasi seperti itu akan muncul, pertama Wuhuan, dan sekarang Müller. Apakah ini yang disebut kebanggaan surga? Apakah itu suatu kebajikan? Anak Xiaoyan, kamu menyakiti putraku dulu, lalu mengambil buah hijau bulan sabitnya, menyerahkan buah hijau bulan sabit, dan mengaku kepadaku, kalau tidak kamu tidak akan bisa makan dan pergi hari ini. Dia mencibir. Setelah semua, pria berbaju abu-abu juga merasakan kekuatan Xiaoyan di puncak Kaisar Dou Bintang 3, tetapi dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 yang terlambat, anak ini tidak layak disebut. HMPH, penuh omong kosong. Kepala keluarga MU yang bermartabat juga akan mengatakan hal seperti itu. Bulan sabit Cui Guo adalah apa yang didapat putriku yang berharga dan Xiaoyan. Müller keluargamu diam-diam berkomplot melawan putriku sementara dia tidak memperhatikan. Kita bisa menyelesaikan akun ini dengan hati-hati. Lupakan itu. Yu juga melihat ke langit, menatap keluarga MU yang juga melayang di atas kompleks keluarga Yu. Pada saat ini, pria berbaju abu-abu juga melepas pakaian abu-abu yang menutupi penampilannya, dan kemudian mengungkapkan penampilan yang sama persis dengan kepala botak di kedalaman pegunungan Warcraft. Orang yang cerdas di tempat dapat melihat sekilas bahwa pria berbaju abu-abu ini adalah kepala keluarga MU. Murray. Pembangkit tenaga listrik nyata dari Dou di bintang 4 yang terlambat. Meskipun keluarga MU tidak sekuat keluarga Yu, keluarga MU masih memiliki status dan kekuatan di Wucheng. Dan dikatakan bahwa masih ada kerjasama yang erat antara keluarga MU dan keluarga Wu yang mengendalikan Wucheng, jadi tidak diketahui. Murray memandang sosok Yu yang tinggi dan kekar di udara, dan mau tak mau merasa sedikit takut. Bagaimanapun, Yu ini adalah kaisar petarung bintang 5 yang sesungguhnya. Jangan melihat perbedaan antara kaisar Dou bintang 5 dan kaisar Dou bintang 4 hanya peringkat kecil. Tetapi pertempuran sebenarnya adalah untuk mengetahui bahwa bahkan peringkat kecil ini seperti celah, dan 10 kaisar Dou bintang 4 pembangkit tenaga listrik mungkin tidak dapat dijangkau. Punya pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5. Ini adalah kebanggaan Yu. Tentu saja, dia juga memiliki kekuatan yang cukup sebagai premis. Murray juga mendengus dingin, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan sengit tanpa menghiraukan paksaan Yu. Yui juga sedikit terkejut, apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Murray. Tampilan ini jelas bahwa dia telah mengirim banyak kekuatan dari keluarga untuk menangkap Xiaoyan, tetapi seharusnya tidak. Dia juga tahu pertempuran antara Xiaoyan dan Müller, Xiaoyan. Yan Duo tidak membunuhnya, jadi dia tidak akan membentuk kebencian yang begitu besar. Yu mengerutkan kening, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa Xiaoyan melukai Wuhuan dengan parah, tetapi Wu Cheng tidak mengirim orang kuat untuk datang untuk membalas dendam, tetapi tidak ada gerakan sama sekali novel. Ini tidak seperti karakter geng Wu Cheng yang akan dihukum. Begitulah. Yu juga orang yang cerdas, melihat orang-orang dari keluarga MU di depannya, dia juga tiba-tiba terpana. Kepala keluarga MU tidak punya cara untuk mengajar, jadi biarkan aku merawat putramu dengan baik untukmu. Yu juga mencibir, dan kemudian memancarkan semua momentum. Yu ini sangat protektif terhadap kekurangannya.
Dia tidak menyangka putrinya akan dikomplotkan oleh penjahat tercela dan tak tahu malu dari Müller ini, dan dia diam-diam tidak bahagia di dalam hatinya. Dia harus memberi pelajaran pada Müller. Buat marah putrimu. Sebaliknya, Xiao Yan ini juga dianggap sebagai pria yang temperamen. Dia melindungi putrinya dari mendapatkan buah hijau bulan sabit, jadi dia akan mempercepat kebaikan ini. Yu pasti tidak akan menyerahkan Xiao Yan. Sabu-sabu. Sosok Yu, yang baru saja berdiri di udara, datang ke sisi Müller dalam sekejap, dan kemudian meraihnya dengan santai. Müller, yang agak mendominasi, sebenarnya diangkat oleh Yu. Kemudian Yu meraih sudut pakaian Müller dan kembali ke posisi sebelumnya, seolah-olah semua ini tidak terjadi. Brengsek! Orang tua Yu, kamu kebanyakan sombong. Karena kekuatan Dou di bintang 4 murai di tahap akhir, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Aku harus menanyakan ini padamu. Mendobrak domain pribadi tanah keluarga Yu saya, tidak hanya memfitnah putri saya, tetapi juga mencoba membuat keluarga Yu saya menyerahkan tetua pemujaan keluarga Yu saya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan keluarga Yu saya? Membawa Müller, matanya menatap lurus ke arah kelompok Emule, kekuatan pembangkit tenaga listrik bintang 5 Doudi langsung dilepaskan, dan kemudian dia berkata dengan keras. Harus membunuh? Klan di halaman keluarga Yu juga menanggapi, suara mereka mengesankan seperti pelangi.